Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua karena telah bersedia hadir dan mengikuti konseling kelompok yang telah kita jadwalkan sebelumnya. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Biar kita lebih akrab gitu ya, biar nggak kamu siapa gitu. Jadi kita perkenalan dulu aja. Nanti bisa perkenalan nama dan asal ya. Asalnya dari mana? Bisa dimulai dari saya. Nama saya Nikmatun Hasana. Kalian bisa panggil saya Ima. Saya dari Solo. Selanjutnya Mbaknya? Nama saya Salsa, saya dari Karanganyar. Mbak Nama saya Rika, saya dari Karangpandan. Perkenalkan, nama saya Mukaroma dari Boyolali. Oke, saya ulangi dulu ya biar saya juga kenal. Mbak Salsa ya, Mbak Rika dan juga Mbak Mukaroma. Oke, jadi kita di sini tuh mau konseling kelompok. Kita bersama-sama gitu ya. Sebenarnya apa sih konseling kelompok? Sebenarnya teman-teman udah ada yang ikut konseling kelompok? Belum. Jadi ini baru pertama kali ya? Iya. Atau mungkin dari kalian ada yang udah pernah dengar atau tahu sebenarnya konseling kelompok itu apa gitu? Ada yang tahu? Iya. Oke, jadi sedikit saya jelaskan ya gambaran kecilnya konseling kelompok yang akan kita lakukan nanti gitu. Oke, jadi konseling kelompok adalah penyelesaian masalah secara berkelompok, yaitu ketika ada salah satu dari kalian menyampaikan masalah yang sedang kalian hadapi, kemudian teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapat ataupun saran mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh temannya. Untuk konseling kali ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin yang telah kita jadwalkan, untuk hari ini akan kita laksanakan selama 40 menit ya. Oke. Dan saya berharap semoga dengan waktu yang ada bisa kita maksimalkan sebaik mungkin gitu. Nah, untuk kelancaran dan juga keberhasilan sebuah konseling itu pastinya ada asas atau norma yang perlu ditaati oleh konselor maupun konselingnya. Dan dalam konseling kelompok ini, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Salah satu norma yaitu kerahasiaan. Jadi dalam konseling ini, masing-masing anggota kelompok diwajibkan untuk saling menjaga kerahasiaan antara satu dengan yang lainnya. Diharapkan apa yang kita bicarakan di dalam kelompok kali ini hanya kita yang tahu. Jadi jangan sampai ada orang luar yang tahu tentang kegiatan kita siang hari ini. Nah, untuk meyakinkan satu sama lain gitu ya, marilah kita berjanji, kita ikrar terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa menirukan saya. Kita mulai. Saya berjanji tidak akan membocorkan dan akan menjaga kerahasiaan dari kelompok ini. Apabila saya melanggar, saya akan mendapatkan sanksi. Oke, sudah cukup untuk ikrarnya. Nah, ini nanti biar konselingnya biar lebih semangat ya, biar nggak sepaneng banget. Ini aku ada ice breaking. Ice breakingnya mau game atau mau nyanyi? Nyanyi boleh, berarti ini suaranya bagus-bagus ya, mintanya. Oke, nggak apa-apa. Maunya nyanyi apa? Ada yang usul atau mungkin lagu kesukaanku nih, ayo dinyanyiin gitu. Apa Mbak ada yang mau minta dinyanyiin apa gitu? Balonku ada 5 aja, Bu. Oh iya, boleh. Balonku ada 5 semuanya hafal ya? Iya. Tapi kalau kita nyanyi balonku ada 5 itu kayak udah biasa ya. Kalau misal vokalnya diganti oh gimana? Bisa ya? Iya. Bisa? Oke, bisa. Nanti nyanyinya yang semangat ya, biar enggak sepaneng banget lah gitu ya. Sambil tepuk tangan juga boleh ya. Kita mulai 1, 2, 3. Bulu
Oke, sudah lebih cair ya suasananya. Oke, ini setelah menyanyi kita sudah lebih tenang ya, lebih biasa aja gitu, nggak usah panas-panas, ini kayak kita ngobrol biasa aja. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke inti nih ya, saya tanya lagi nih teman-teman, apakah sudah siap mengikuti konseling kelompok kali ini? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita saling share aja. Sebenarnya kalian bisa cerita tentang apa aja, ataupun kalian ada masalah apa aja, kalian bisa share di sini. Mungkin nanti teman yang lain bisa membantu, atau mungkin kita bisa belajar pengalaman dari teman-teman kita. Bisa dimulai dari Mbak Mukaroma, silahkan. Iya, jadi gini Bu, saya tuh punya masalah, saya tuh demam panggung. Jadi kalau ngobrol di depan orang banyak itu suka grogi, apalagi ngobrol sama orang yang belum kenal gitu. Saya suka takut duluan. Oh gitu, jadi kayak malu-malu gitu ya. Lanjut Mbak Rika, silahkan. Masalah saya itu orangnya iri banget, kan aku nggak bisa naik motor. Oh, Sih ke kampus harus diantar atau kerja barengan sama temen gitu. jadi kayak gimana ini, aku belum bisa naik Iya. motor gitu ya. Oke, lanjut Mbak Salsa, silahkan. Kalau masalah saya tuh, saya kan suka lihat story teman-teman saya gitu. Saya suka iri gitu ngelihat mereka bisa kayak main malam, keluar sama teman-teman gitu tanpa dicariin orang tuanya. Oke, berarti Mbak Salsa itu sering lihat teman-temannya itu main keluar dan nggak Iya. bisa ikut gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan teman-teman udah cerita ya, udah sharing, ini loh aku kayak gini masalahku gitu. Ini gimana, kalau baiknya kita bahas satu persatu dulu gitu ya. Kayak kita mulai dari Mbak Salsa. Jadi Mbak Salsa itu gini teman-teman, Mbak Salsa itu pengen bisa keluar malam, pengen bisa main seharian, tapi tanpa dicariin orang tuanya. Jadi secara tidak langsung Mbak Salsa itu kalau mau main itu susah izinnya. Iya betul. Kalau boleh tahu emang alasannya apa Mbak, kok nggak boleh keluar gitu? Pertama saya kan anak cewek ya, jadi kan ada batasannya gitu kalau keluar malam. Terus saya tuh anak tunggal, jadi kayak dilarang gitu. Oh iya, jadi kayak lebih ke khawatir gitu Iya. ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih saran atau tanggapannya gimana tentang masalah yang sedang dihadapi Mbak Salsa, silahkan Mbak. Saya Oke, boleh. jadi kalau menurut aku gini Mbak, misalnya kan udah keluar malam, jadi mungkin bisa kayak manajemen waktu, konsultasi diskusi gitu sama teman-teman yang mau diajak main gitu, diajak mungkin mainnya tuh pas siang aja, jadi aku bisa ikut gitu. Terus juga bisa ngobrolin aja ke teman-teman kalau malam itu aku nggak bisa ikut, jadi kalau bisa ya siang hari aja gitu. Kalau dari aku lebih ke manajemen waktu dan diskusi. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rika. Ya, Oke, boleh. kalau nggak boleh keluar itu ya nggak apa-apa, kamu ajak aja teman kamu ke rumah ya. Terus sih minta izin ke orang tua kamu, terus temanmu minta izin ke orang tua kamu, boleh apa enggak. Oke, gitu. Jadi ini kan saran dari teman-teman itu menurutku ya bagus gitu ya, mungkin nanti bisa diterapkan gitu, nanti bisa mungkin lebih diperbaiki lagi manajemen waktunya gimana, atau mungkin lebih rembukan lagi sama temennya, kalau mau main ayo, tapi biar aku bisa ikut gimana, kita sama-sama enak gitu. Nah, sebelumnya menurut teman-teman insecure itu wajar nggak sih? Wajar. Jadi semua mungkin pernah insecure, itu pasti ya. Nah, sebenarnya kalau insecure itu hal yang wajar terjadi pada diri kita, apalagi kan kekurangan yang kita miliki terkadang membuat kita itu nggak percaya diri. Pasti rasa insecure itu akan membuat kita lebih nggak nyaman gitu ya, kayak aku mau gini tapi aku takut, aku kan kayak gini gitu. Tapi insecure itu nggak wajar kalau perasaan tersebut akan terjadi secara terus menerus setiap harinya. Secara tidak sadar gitu ya, kita akan menghancurkan mental kita sendiri karena kita. Nah, mungkin kalau Mbak Salsa pengen keluar gitu, mungkin
bisa izin gitu ya, izinnya gini loh, aku tuh mau keluarnya gini sama temenku ini, temenku namanya ini, rumahnya ini ada kontaknya, nanti bisa dicariin gitu. Nah, cara biar kita nggak insecure sendiri itu ada beberapa tips ya. Yang pertama, kita harus mencoba untuk menerima diri kita sendiri, mulai dari segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Kita harus bisa menerima semua keadaan diri kita itu dengan ikhlas, bukan berarti hanya pasrah ya. Misalnya kita merasa kok aku nggak cantik ya gitu, ya ayo kita berubah, kita mulai merawat diri sendiri, seperti dengan kita olahraga, kita makan makanan yang sehat, atau kita mungkin belajar dan sebagainya. Hal itu akan membantu kita untuk membangun percaya diri dan membuktikan kalau kita itu ini loh, aku bisa mencintai diriku sendiri gitu, dan aku akan jadi diriku sendiri apa adanya gitu. Terus atau kalau kita insecure itu kita bisa menghindari pertemanan yang kurang baik gitu. Misal Mbak Salsa tadi mau main, pengen main tapi sama orang tuanya nggak boleh, pasti mungkin ada temennya yang gimana sih main aja nggak boleh gitu. Nah, kalau ada temen yang kayak gitu mending kita hindari aja, karena apa, dengan perkataan yang mereka lontarkan itu akan membuat kita semakin down gitu ya. Kita lebih baik cari lingkungan pertemanan yang positif, di mana kita memang bisa berkembang dan menunjukkan versi terbaik dari diri kita sendiri, atau kita bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memang bisa. Nggak dari Mbak Salsa sendiri, dari mungkin dari saran dari teman-teman atau tanggapan dari teman-teman, apakah bisa menerima semuanya? Bisa ya, dan nanti semoga bisa menjadi pacuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Ini kan kita semua sudah memaparkan masalah kita gitu ya. Sekarang saya pengen aja gitu ya mendengarkan gimana kesan kalian, atau menurut kalian itu konseling kelompok pada hari ini, apakah kalian sudah merasa puas, atau ini penting, atau malah ini nggak penting gitu ya. Jadi saran atau pendapat dari teman-teman gimana gitu. Bisa dimulai dari siapa? Silahkan yang mau duluan. Oke, boleh, silahkan Mbak Mukaromah. Jadi menurut saya konseling kelompok ini perlu dilakukan lagi, jadi perlu follow up lagi, karena dengan konseling kelompok ini kita bisa sharing gitu, kita bisa menemukan solusi secara bersama-sama. Jadi tidak masalah itu diselesaikan sendiri, tapi kita bisa mendengar perspektif orang lain, pandangan orang lain, dan pendapat orang lain Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada tambahan? Enggak, udah cukup. Oke, jadi mungkin untuk kedepannya kita bisa jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk konseling akhir kali ini bisa saya akhiri. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian dengan sukacita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.